Hello everyone. Hello ladies and gentlemen. Good morning, good afternoon, and good evening wherever you are. I am so happy because we can meet even in one-way communication. I hope you all always happy and healthy during this pandemic. Now, welcome to my presentation and let's get it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. For the honorable of lectures, Mrs. Komariah and Mrs. Tia, and all of my lovely friends. Let me introduce myself. My name is Bella Kusuma Putri, number 210, 14, 238. Rombel 1. Indonesian Language and Literature Department, Faculty of Language and Arts, Semarang State University. Today, we are going to analyze novel Orang-Orang Proyek by Ahmad Tohari through Abraham's theories. Have you ever seen the cover of the novel, or have you ever read the novel? If you don't or not, I'll see you a cover from the novel. Wait a minute. Yes, there is a cover of novel. Next, what will we learn? Apa yang akan kita pelajari bersama? Kita akan belajar tentang pendekatan Abrams, kritik objektif, dan analisis karya atau analisis novel. Orang-orang proyek. Apakah yang dimaksud dengan pendekatan Abrams? Jadi pendekatan Abrams memiliki 4 fokus kritik. Yang pertama yaitu ada kritik ekspresif. Yang karya melekat pada pengarang, artinya karya berdasarkan atas emosi, pikiran, dan sikap pengarang. Yang kedua ada kritik objektif yang berorientasi pada karya, artinya karya dikritik berdasarkan karya tersebut. Unsur-unsur apa sajakah yang ada di dalam karya tersebut. Selanjutnya ada mimetik, yaitu realita cerita dalam masyarakat, artinya realita kehidupan yang dituangkan ke dalam cerita atau dari sebuah cerita berhubungan dengan realita yang terjadi di masyarakat. Last, there is pragmatic atau pragmatik yang berorientasi pada reader atau pembaca. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam kritik objektif? Yang pertama, we have them atau tema, dan alur, tokoh dan penokohan, latar, point of view or sudut pandang, and the last, variety of language or bahasa. Yes, analisis karya. First, tema. Tema adalah hal yang mendasari sebuah karya itu diciptakan. Nah, mari kita baca cuplikan naskah ini. Dengan mata terpejam, Kabul malah melihat ribuan proyek bangunan sipil yang digarap dengan kesontoloyoan. Orang-orang proyek sudah dikenal masyarakat sebagai tukang suap, tukang kong kali kong. Apa saja dilakukan asal dapat untung. Tema apakah yang melandasi novel ini? Apakah tema kesatuan, korupsi, nasionalisme,
Liberalisme atau yang lain? Benar. Tema yang melandasi cerita ini adalah korupsi. Bisa kita lihat dari ini ya. Orang-orang proyek sudah dikenal masyarakat sebagai tukang suap. Aktivitas suap penyuap berarti aktivitas ya korupsi, melakukan korupsi. Yang selanjutnya ada alur. Alur itu dibagi menjadi dua, alur maju dan alur mundur. Alur maju menceritakan kisah yang terus berjalan ke depan, sedangkan alur mundur menceritakan tentang masa lalu. Mari kita baca. Begini, Pak. Tadi saya sedang melihat-lihat lokasi pembangunan jembatan. Halaman 10. Di mulut jalan simpang 3, kabul terus menghentikan mobil. Ada papan melintang dengan tulisan jembatan rusak. Lalu ada tanda panah yang menunjukkan jalan alternatif. Halaman 249. Di sini kita bisa mengetahui alur apakah yang ada pada novel. Apakah maju atau mundur? Apakah mundur atau maju? Ya, alurnya adalah alur maju. Dapat kita ketahui dari sini ya. Yang pertama, dia sedang melihat-lihat lokasi pembangunan jembatan. Jadi, kabul sedang mengawasi pembangunan jembatan. Dan di sini tertulis jembatan rusak. Loh, jembatan dibangun, kok jembatan rusak? Berarti jembatan telah selesai dibangun, ternyata jembatan itu rusak. Maka alur yang terjadi ialah alur maju. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Perbedaan antara tokoh dan penokohan adalah tokoh pelaku, sedangkan penokohan adalah sifat atau watak. Nah, di sini kita memiliki beberapa cuplikan teks. Ada berapakah tokoh? Ya, ada 5 tokoh. Ada Kabul, Wati, Pak Tarya, Dalkijo, dan Mak Sumeh. Mari kita analisis the character atau penokohan masing-masing tokoh. First, ada Kabul. Artinya, besi bekas, pasir yang kurang bermutu, tetap akan dipakai. Bagaimanakah watak tokoh Kabul? Ataukah curang, jujur, tidak mau tahu? Benar, watak tokoh Kabul adalah jujur. Dia bertanya, artinya besi bekas pasir yang kurang bermutu tetap akan dipakai. Ada keraguan dalam hatinya untuk memakai hal-hal yang bermutu rendah. Maka Kabul memiliki sifat yang jujur. Yang kedua ada Wati. Wati yang periang memang biasa menyapa siapa saja dengan bahasa dan senyum yang sama hangatnya. Bagaimanakah watak tokoh Wati? Ya, kita bisa mengetahui watak tokoh Wati dari sini ya. Wati yang periang. Nah, telah digambarkan, dijelaskan oleh pengarang. Selanjutnya ada Pak Tarya. Kami rakyat kecil tahu kok apa arti penggelembungan biaya bagi orang-orang proyek, ujar Pak Tarya. Bagaimanakah watak tokoh Pak Tarya? Apakah seorang yang biasa saja ataukah seorang yang berwawasan luas? Betul. Watak tokoh Pak Tarya adalah berwawasan luas, kritis. Kita bisa mengetahui melalui sini ya. Kami rakyat kecil tahu kok apa arti penggelembungan biaya bagi orang-orang proyek. Selanjutnya, Dalkijo. Makanya, Dek Kabul,
Lebih baik bersikap seperti saya sajalah. Ikuti langgam serta permainan yang ada dan sabetlah keuntungan. Bila perlu, kita jadi koboi. Bagaimanakah watak tokoh Dalkijo? Apakah jujur? Ataukah curang? Atau biasa saja? Betul. Watak tokoh Dalkijo yaitu curang. Bisa kita lihat dari sini ya. Ikuti langgam serta permainan yang ada. Permainan. Dan sabetlah keuntungan. Jadi di sini Dalkijo ingin menyabet keuntungan yang ada dari anggaran dana proyek pembangunan jembatan. Yang terakhir, Mak Sumeh. Apakah Pak Insinyur suka kepada Wati? Bagaimanakah watak Mak Sumeh? Betul. Watak Mak Sumeh adalah ingin tahu, suka mencampuri urusan orang lain. Nyinyir ya, untuk dijadikan bahan nyinyir. Selanjutnya, ada latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, ini. Mari kita tebak, latar apakah ini? Kembali terpencil sendiri. Pak Tarya menoleh kiri kanan. Air sungai Cibawor tampak mulai berkurang keruhnya. Termasuk ke dalam latar apa? Betul, latar tempat. Karena di sini dijelaskan air sungai Cibawor. Nampak ya, gamblang sekali. Selanjutnya, Kabul tersadar ini hari Jumat. Maka pekerjaan diistirahatkan sejak jam 11. Latar apa? Ya, latar waktu. Jelas ya, di sini digambarkan terjadi di hari Jumat. Selanjutnya, ada, Dalkijo menarik kedua kakinya dari atas meja dan membantingnya ke lantai. Latar apa? Betul. Latar suasana. Di sini ada kata-kata menarik kedua kakinya dan membantingnya ke lantai. Latar suasana, latar tegang ya. Suasana tegang ya yang terjadi karena Dalkijo membanting. Selanjutnya ada sudut pandang atau point of view. Sudut pandang dibagi menjadi 4. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Artinya pelaku, pengarang itu masuk ke dalam cerita. Biasanya menggunakan kata-kata apa? Aku. Yang kedua, ada sudut pandang orang pertama sampingan. Jadi, aku masuk ke dalam cerita, namun aku masuk ke dalam cerita, namun aku menceritakan orang lain. Seperti gini, aku melihat semburan air matanya. Aku menceritakan dia, tapi aku masuk ke dalam cerita, gitu ya. Sudut pandang orang ketiga pengamat, aku tidak masuk ke dalam cerita, biasanya ditandai dengan kata dia. Dia. Aku menjelaskan dia. Aku menjelaskan dia. Dia masih termenung di taman. Sudut pandang orang ketiga pengamat. Yang terakhir, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Bukan hanya dia saja yang diceritakan, namun hampir keseluruhan tahu sampai ke isi hati. Ya. Jadi bukan hanya satu tokoh saja yang diceritakan, namun hampir semua tokoh. Itulah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Lalu, termasuk ke dalam sudut pandang apakah novel ini? Mari kita analisis. Namun, menghadapi semua tingkat kebocoran itu, Insinyur Dalkijo, atasan Kabul, seperti tak menanggung beban apapun. Kabul tersenyum lebar, menghabiskan kopi, lalu membersihkan bibir
yang menghitam dengan punggung tangan. Ada berapa tokoh yang diceritakan? Ada 2. Maka termasuk sudut pandang yang apa? Betul. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Next. Yang terakhir ada bahasa. Bahasa biasanya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari, atau bahasa daerah. Nah, nih. Kamu bojengan sama Wati, ya kan? Tiap hari rantang runtung makan siang bersama. Kumaha tuh Bapak? Kunaon tega meninggalkan kami? Anak lanang, kamu muara selamat kan? Bahasa apakah yang digunakan dalam novel ini? Apakah bahasa Indonesia saja, bahasa daerah saja, atau bahasa campuran? Betul sekali. Bahasa campuran menggunakan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Di sini ya, rantang runtung. Bahasa Jawa, khususnya Jawa Tengah. Kumaha atuh? Bahasa Sunda dari Bandung, Jawa Barat. Kumaha atuh? Kunaon? Kunaon tuh kenapa? Anak lanang. Lanang, laki-laki. And yes, finished. We've been in the last slide. So, thank you for paying attention to my presentation. And don't forget to read all of this novel by Ahmad Tohari. And see you and goodbye. Thank you.